Halo lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersun Arif dari Forum News Network. Senang sekali ya kembali bisa menjumpai Anda semua. Ini di hari di akhir pekan hari Ahad. Ini tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 13 Oktober ya. Berarti ini eh, Pak Jokowi itu tinggal 7 hari lagi ya. Jadi presiden ini masih banyak yang nggak sabar menunggu 7 hari aja banyak nggak sabar begitu ya. Karena saya tahu banyak di antara Anda semua ini pengennya kalau bisa cepet-cepet deh nggak lagi Pak Jokowi jadi presidennya. Dan ini biasanya fokus orang-orang yang seperti Anda ini fokusnya soal ngitung kapan Pak Jokowi nggak jadi presiden lagi dan kemudian apakah Fufu Fafa, maksud saya Gibran Rakabuming itu bakal dilantik atau tidak begitu ya. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk meninggalkan sebentar lah ya, melongok apa yang terjadi di Pilkada Jakarta ini. Sebenarnya nggak kalah serunya ya, tapi mungkin Pilkada Jakarta nggak banyak mendapat sorotan karena kita semua sibuk soal Pak Jokowi dan Fufu Fafa. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan terbaru ini dari survei-surveinya begitu ya. Kelihatannya ini memang Rano Karno ini yang tadinya ngaku dia bahwa dia seperti David lawan Goliat itu perlahan tapi pasti ini eh, elektabilitasnya mulai naik begitu ya. Dan kemudian juga yang juga cukup mengejutkan itu eh, ada politisi Partai Nasdem, ya, ini partai pendukung Ridwan Kamil dan Suswono ya, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus itu yang membelot ke Rano Karno. Kalau sebelumnya sih beberapa juru bicara dari Anies Baswedan itu memang sudah ada yang menyeberang ke Pramono dan Rano, lebih memilih ke situ ya, ketimbang memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Memang kalau kita amati Ridwan Kamil ini penolakannya itu memang sangat tinggi ya. Jadi walaupun dia elektabilitasnya lebih tinggi dari Pramono, tetapi kelihatannya Pramono yang modalnya waktu itu cuman 1% itu eh, penolakannya rendah ya. Jadi ya wajar kalau kemudian sekarang ini elektabilitas Pramono dan Rano itu pelan-pelan sudah menempel ketat Ridwan Kamil dan itu artinya peluang untuk dua putaran di Pilkada Jakarta itu sangat besar. Nah, yang sekarang ini juga banyak sekali mendapat sorotan itu adalah ada dua politisi Partai Nasdem, yakni Bastari Barus dan kemudian Abdul Ghani. Ini yang eh, tampaknya mereka sudah menyeberang ke pasangan Pramono Rano. Kalau yang paling mencolok memang ini terang-terangan terbuka di depan publik itu adalah Bestari Barus. Ini mantan ketua fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta. Sementara kalau Abdul Ghani itu ketahuan dia pernah datang ke rumah Rano Karno di Bilangan Cilanda. Nah, Bastari Barus ini bahkan dia hadir nih dalam eh, acara Pramono dan Rano dan dia mengacungkan 3 jari. Ini kan Pramono dan Rano ini mendapat urutan dalam undian kemarin nomor urutnya nomor 3. Dan ketika ditanya wartawan apakah dia sekarang ini nyebrang ke Pramono Pramono dan Rano secara diplomatis Bastari Barus menyatakan bahwa dia hanya memberi menyemangati saja gitu ya kata dia. Dan karena banyak juga konstituen dia itu yang sekarang ini memang mendukung Pramono Rano. Jadi dia itu meneruskan aspirasi dari para konstituennya. Jadi kata dia ini nggak ada kaitannya dengan Nasdem karena dia hadir di sana itu tidak mengenakan Partai Nasdem. Tapi apapun juga ya, walaupun dia menyatakan bahwa dia tidak atas nama Nasdem, dia tidak mengenakan Partai Nasdem, tentu saja ini cukup mengejutkan langkahnya sebagai kader Partai Nasdem dan ini oleh Suswono di calon wakil gubernur yang mendampingi Ridwan Kamil dia menyayangkan harusnya tidak boleh langkah semacam itu karena bagaimanapun juga sikap partai jelas bahwa Partai Nasdem itu yang tadinya mengusung Anies Baswedan bersama dengan PKS dan PKB sekarang sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini kalau saya lihat ya pembelotan-pembelotan atau sikap menyeberang dari eh, Ridwan Kamil dan Suswono ini ke Pramono Rano ini kalau dibiarkan ini bisa eh, berbahaya buat pasangan Ridwan Kamil dan Suswono karena tadi penolakannya sangat tinggi sementara kemudian ada kecenderungan bahwa elektabilitas mereka ini stuck atau bahkan menurun. Misalnya sekarang ini kalau kita lihat ya
dari berbagai survei ya. Ini survei terlihat bahwa angka Rano Karno itu, Rangka Pramono dan Rano, saya selalu salah menyebutnya ya, mestinya Pramono dulu baru Rano, karena memang yang lebih populer Rano Karno itu ya. Misalnya di LSI itu sudah menyebutkan bahwa angka elektabilitas mereka itu sudah tembus sampai 28,4% dan asiknya itu Pramono menyatakan bahwa saya nggak nyangka deh bisa sampai 28,4% itu kata dia gitu. Paling banter sih kata dia harusnya ya maksimal 20% itu kata Pramono merendah. Sementara di carta politika lebih angkanya lebih tinggi lagi. Dan ini disebutkan bahwa Ridwan Kamil Suswono itu elektabilitasnya 48,3%, masih lebih tinggi memang. Tapi Pramono dan Rano itu sudah tembus sampai 36,5%. Jadi ini pergerakannya Pramono yang ya dia selalu merendah, dia menyatakan bahwa eh, dia itu seperti David melawan Goliat. Ini ternyata cukup efektif ya. Orang mungkin merasa lebih nyaman gitu dengan Pramono ketimbang dibandingkan dengan Ridwan Kamil yang elektabilitasnya lebih tinggi tetap dan kemudian didukung oleh mayoritas partai yang ada di parlemen kan tinggal disisakan PDIP saja yang tidak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono ini. Bukan hanya partai yang di parlemen ya, partai-partai non parlemen pun semua mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Kalau nggak salah waktu itu ada berapa 13 partai mendukung lawan satu partai PDIP yang mengusung Pramono dan Rano Karno. Dan ini mesti perlu hati-hati sekali ya. Eh, Kenapa? Karena bukan hanya politisi-politisi tadi yang mendukung partainya secara resmi mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, tapi beberapa jubir dari Anies itu ada juga ada yang jubirnya langsung Anies, ada yang juga jubir pendukung Anies gitu ya. Itu sudah bergabung eh, di timnya Pramono Rano. Salah satunya misalnya Iwan Tarigan itu yang dulu juga jadi jubir Anies itu sekarang malah jadi jubir pemenangan Pramono Rano. Kemudian ada jubir tim pendukung ya ini bukan langsung jubirnya Anies tim pendukung Anies Aldi Perdana Putra juga gabung ke eh, Pramono dan Rano. Saya kira ini mungkin yang salah satunya memberi imbas ya naiknya elektabilitas dari Pramono dan Rano. Dan mereka ini memang fokus untuk menggarap para pendukung Anies yang disebut sebagai anak Abbas yang posisinya mengambang. Itu yang jadi target mereka. Sementara ini kan kalau kita menyimak pernyataan Anies sendiri, dia belum memutuskan untuk mendukung siapapun gitu ya. Bahkan sih saya menduga Pak Anies sampai pada nanti hari pemilihan tidak akan memutuskan mendukung siapapun gitu. Walaupun ada permintaan-permintaan misalnya dari Ridwan Kamil dan Suswono untuk bertemu dengan Anies, begitu juga dengan Pramono dan Rano juga minta waktu bertemu dengan Anies, tapi sampai sekarang belum diberi waktunya. Tapi ya agak berbeda memang pendekatan dari Ridwan Kamil dan Pramono. Kalau Ridwan Kamil ngomong bahwa dia mau ketemu sama Anies itu bukan minta dukungan katanya itu. Dia akan semacam berkonsultasi lah begitu kepada gubernur-gubernur mantan-mantan gubernur DKI sebelumnya karena selain Anies kan juga Ridwan Kamil dan Suswono itu memang menemui mantan-mantan gubernur di Jakarta termasuk Bang Yos juga kemudian Heru Budi yang sekarang PLT Gubernur Jakarta. Sementara kalau Pramono itu secara tidak langsung dia pernah bertemu dengan Anies ini. Ketika Pramono dan Rano berjalan-jalan di Car Free Day pada waktu itu bertemu dengan Anies dan mereka berfoto-foto bersama. Dan kemudian Pramono tidak pernah bilang bahwa saya tidak minta dukungan pada Anies, tapi justru misalnya ketika Anies kemarin baru saja melonsing visi misi dan kemudian secara cerdik itu Pramono menyatakan bahwa oh kok sudah saya lihat apa ya visi misinya itu mirip dengan yang diusung oleh eh, Pramono dan Rano. Ini kan secara tidak langsung meskipun tidak mengklaim begitu secara cerdik Pramono menyatakan bahwa kalau lu pilih gua, pilih Pramono dan Rano, ya berarti nanti program-program Anies Baswedan itu akan dilanjutkan. Kan begitu ya. Dua-duanya sebenarnya sebelumnya sudah menyatakan seperti itu. Ridwan Kamil, Pramono akan melanjutkan program-program yang bagus dari Anies Baswedan. Tapi dengan dia menyatakan bahwa program dia itu mirip, itu banyak kesamaan dengan programnya Anies Baswedan, secara tidak langsung dia bilang bahwa kalau memilih saya dan Rano berarti
program-program dari Anies dulu yang belum tuntas itu akan dilanjutkan. Itu, itu saya kira pendekatan yang berbeda itu yang menjelaskan mengapa kemudian sekarang ini Pramono dan Rano ini elektabilitasnya mulai merangkak naik. Dan kalau kemudian terjadi sampai 2 putaran, itu salah-salah pasangan Rano Karno, pasangan Pramono dan Rano Karno ini bisa menang loh ya, walaupun tadinya mereka ini underdog begitu. Jadi eh, situasi di Pilkada Jakarta ini juga cukup menarik. Ya, jadi tidak bisa dipastikan walaupun ada satu pasangan, yakni Ridwan Kamil dan Suswono itu didukung oleh mayoritas partai politik yang ada, kemudian dipastikan memenangkannya. Kalau toh nanti menang juga nggak akan menang-menang mudah banget lah, begitu. Tapi peluangnya untuk kalah itu juga malah sekarang ini jadi sangat besar. Di luar itu, meskipun sebenarnya ini kelihatannya mereka berkontestasi, tapi jangan lupa sebenarnya mereka ini semua all president men atau all Jokowi men ya. Kalau Ridwan Kamil dan Susono udah pasti ini adalah orangnya Jokowi. Makanya itu kemudian orang yang marah itu bukan hanya kepada Ridwan Kamil, tapi pada Suswono dan PKS gitu yang tadinya mereka satu kemarahannya karena meninggalkan Anies Baswedan. Yang kedua, mereka yang tadinya ini PKS itu dianggap partai oposisi, partai yang anti terhadap politik dinasti, sekarang ternyata mereka berubah PKS gitu. Jadi Partai Keluarga Solo, singkatannya PKS, itu yang membuat juga ada resistensi terhadap Suswono. Jadi agak lengkap ya menjelaskan mengapa surveinya dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu stuck atau bahkan cenderung turun, yaitu karena resistensi yang sangat besar terhadap Ridwan Kamil. Ini kan banyak sekali resistensinya. Karena satu, misalnya warga Jakarta itu menolak menolak orang seperti Ridwan Kamil yang sebelumnya Gubernur Jawa Barat, kemudian juga Jackmania ini karena apa ya perseteruan abadi antara Viking dengan Jackmania gitu, fans dari Persija. Belum lagi juga beberapa waktu yang lalu kan jejak digital dari Ridwan Kamil yang kelihatan sekali bahwa dia apa ya menghina warga Jakarta gitu dan melebih-lebihkan kelebihan Bandung dibandingkan Jakarta. Ini semacam chauvinistik ya, pandangan chauvinistik dari Ridwan Kamil, dan tiba-tiba sekarang dia minta suara dari warga Jakarta. Ini ini saya kira kelemahan itu. Sementara Pramono dan Rano relatif tidak ada penolakan. Pramono ini kan memang keuntungannya karena memang dia tidak cukup dikenal oleh warga Jakarta, jadi kesalahan-kesalahannya juga tidak dikenal, dan selama dia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet kan ini dia jarang sekali muncul menyampaikan statement-statement kepada publik. Jadi ya berbanding lurus itu antara elektabilitas dan juga penolakan, sama-sama rendah. Sekarang dengan dikapitalisasi itu menjadi lebih naik. Sementara Rano Karno walaupun ini dia itu sekarang sudah mulai tidak lagi sering muncul di televisi, tapi tetap saja lekat itu ya posisi dia sebagai sidul anak Betawi itu ya masih cukup lekat, terutama di kalangan generasi eh, tuanya. Kalau generasi muda, generasi Gen Z mungkin relatif tidak mengenal ya Rano Karno itu karena idola mereka sekarang sudah berbeda dengan generasi di atasnya. Jadi eh, sekali-kali melongok juga dong ya ke Pilkada Jakarta, jangan hanya sibuk pada Pak Jokowi dan juga Fufu Fafa. Ini menarik loh apa yang terjadi di Jakarta ini karena persaingan makin ketat, walaupun dua-duanya itu seperti saya sebut tadi itu adalah orangnya Jokowi, tapi saya kira dengan Pak Jokowi itu lengser dari kepresidenan, ya mereka pasti akan memilih majikan lain gitu ya, bukan lagi eh, Pak Jokowi. Seperti Pramono misalnya, dia menyatakan kalau dia terpilih menjadi gubernur di Jakarta, dia akan mendukung program-program kerja dari pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi sekarang PDIP itu akan segera bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya jadi sebenarnya nggak ada persoalan nantinya buat Pramono dan Rano ini ketika mereka terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, kemudian semua program di Jakarta itu harus diselaraskan dan mendukung program dari Prabowo Gibran. Saya sebenarnya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.